Halo, saya Adilia Mega Cahyaningrum, peserta Latsar CPNS Kemendesa PDTT tahun 2021, Angkatan 29, Kelompok 4, dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Nora Ekaliana Hanafi MM. Video ini merupakan learning journal yang memaparkan apa yang telah saya pelajari, baik di sinkronus maupun asinkronus agenda 3 mengenai materi pelayanan publik. Mempelajari materi terkait profesi kita sebagai ASN tidak akan bisa lepas dari pelayanan publik, karena pelayanan sudah melekat menjadi tugas dan fungsi di pekerjaan kita sehari-hari, sehingga penting bagi CPNS untuk memahami seluk-beluk pelayanan publik di Indonesia. Ada 3 bab utama pada materi pelayanan publik. Pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik. Kedua, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir adalah tentang praktik etiket pelayanan publik. Di bab pertama, yaitu pelayanan publik, saya mempelajari mengenai apa itu pelayanan publik, jenis barang atau jasa, bagaimana perkembangan pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks, serta mendeskripsikan prinsip-prinsip pelayanan publik. Baiklah, apa itu pelayanan publik? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, berupa organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan yaitu masyarakat, serta kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Dalam praktiknya, pelayanan publik tidak terlepas dari sarana-prasarana berupa barang atau jasa yang terdiri dari: pertama, ada barang atau jasa publik, berupa barang yang rivalitasnya dan eksklusibilitasnya rendah, contohnya seperti udara. Kemudian, ada barang atau jasa privat, berupa barang yang rivalitas dan eksklusibilitasnya tinggi, seperti contohnya rumah dan kendaraan pribadi. Ada juga barang atau jasa semi-privat. Karakternya tingkat eksklusibilitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah, seperti jalan tol. Dan yang terakhir, ada barang atau jasa semi-publik, di mana tingkat eksklusibilitasnya rendah, namun rivalitasnya tinggi, seperti sumber air bawah tanah PDAM. Dari zaman ke zaman, pelayanan publik terus berkembang, dimulai dari masa Old Public Administration atau OPA yang menganggap negara sebagai satu-satunya lembaga yang mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemudian, muncullah New Public Management atau NPM, di mana paradigma pelayanan publik sudah mulai memunculkan peran swasta di dalamnya. Dan dewasa ini, sistem pelayanan publik sudah menerapkan New Public Service atau NPS, yang menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Indonesia, paradigma NPS ini dapat dilihat melalui penyediaan program wajib belajar 9 tahun secara gratis dan layanan jaminan kesehatan dasar murah di puskesmas. Terdapat 8 prinsip pelayanan publik, yaitu 1. Partisipatif, artinya masyarakat juga dilibatkan. 2. Transparan, artinya ada keterbukaan akses informasi yang akuntabel. 3. Responsif, penyelenggaraan pelayanan publik wajib mendengar dan memenuhi tuntutan warga negara selaku pengguna layanan. 4. Tidak diskriminatif, artinya kualitas pelayanan antar warga negara sama. Yang kelima, mudah dan murah, agar dapat dijangkau oleh semua warga negara dari semua kalangan dimanapun, kapanpun. Yang keenam, ada efektif dan efisien. Yang ketujuh, harus bersifat aksesibel. Dan yang terakhir, akuntabel. Artinya, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Lanjut ke materi bab kedua, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Di sini, saya belajar mengenai bagaimana seharusnya seorang ASN memandang dan menyikapi kondisi kualitas birokrasi dan pelayanan publik,
serta apa kontribusi terbaik yang seharusnya diberikan oleh ASN. Sebagai seorang ASN, tentu kita akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, tindakan dan perilaku kita yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Namun, sebelum berkontribusi lebih lanjut, kita perlu tahu hal-hal fundamental dalam pelayanan publik. Antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga sebagai proteksi bagi warga negara. Kita ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sebagai ASN, tentu kita akan terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik di Indonesia berimplikasi pada perbaikan birokrasi, terutama agar terbebas dari patologi atau penyakit birokrasi, seperti diantaranya penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape atau biaya tambahan untuk mempercepat proses birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Kemudian ada pula konflik kewenangan, KKN, dan keengganan untuk berubah ke kondisi yang lebih baik. Agar terbebas dari penyakit birokrasi, maka birokrasi harus dilaksanakan dengan syarat memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal etis dan tidak, memiliki prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, memiliki Code of Conduct atau SOP yang jelas di dalam pelayanan, serta yang terakhir memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Pelayanan akan dapat dikatakan prima jika memenuhi beberapa prinsip, seperti harus responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, dan yang terakhir, harus memberikan apresiasi kepada pegawainya. Dalam praktiknya, ASN harus menguasai 7 sikap pelayanan, antara lain passionate atau sangat bergairah, kemudian progresif atau menggunakan cara-cara terbaik dan terbaru, kemudian proaktif atau antisipatif, kemudian ada prompt, tanpa ada kecurigaan dan kekhawatiran, kemudian ada patient, dengan penuh kesabaran, ada pula proporsional atau tidak mengada-ada, dan yang terakhir fungsional atau tepat waktu. Sampailah kita di materi terakhir tentang praktik etiket pelayanan publik. Banyak orang salah mengira bahwa etiket dan etika itu sama, padahal keduanya berbeda. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. Artinya, cara yang diharapkan secara serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika itu menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh atau tidak dilakukan. Namun, meskipun berbeda, ada persamaan di antara keduanya, yaitu keduanya menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap penggunaan jasa pada umumnya adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa dan beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN adalah politeness atau sopanan, respectful atau penuh hormat, attentive atau penuh perhatian,
kooperatif atau selalu menolong, tolerance, informality atau sikap ramah dan akrab, dan yang terakhir, self-control atau pengendalian emosi. Etiket dasar yang telah dipahami dan dijalankan akan membawa manfaat, di antaranya 1. Komunikatif, artinya memudahkan hubungan antara pelayan dan yang dilayani. 2. Attractive, artinya kemampuan berkomunikasi tanpa menyinggung yang dilayani. Yang ketiga, respectable, artinya mampu menghargai orang lain tanpa menuntut untuk dihargai balik. Yang keempat, self-confidence, artinya mampu percaya diri di setiap situasi apapun. Beberapa praktik etiket dalam pelayanan diantaranya etiket dalam menyampaikan salam, etiket dalam berjabat tangan, seperti contohnya menatap mata lawan ketika bersalaman. Ada etiket dalam bertamu atau menerima tamu, seperti membuat janji saat hendak bertemu dan mengonfirmasi kehadiran. Kemudian ada etiket bertelepon. Dan yang terakhir, etiket dalam menangani keluhan pelanggan, di mana kita harus mendengarkan dengan baik, tidak menyela, dan meminta maaf dengan tulus. Prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik tersebut tentu tidak akan dengan mudah dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh perubahan pola pikir ASN terhadap cara kerja birokrasi. Sehingga sebagai ASN, kita perlu belajar bagaimana sistem birokrasi bekerja, mencari titik kelemahannya, dan kemudian berupaya memperbaiki sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas kita. Itulah beberapa materi yang mengenai pelayanan publik yang saya pahami. Saya Adilia Megacahyaningrum, terima kasih dan semoga bermanfaat.